7 fraksi sepakat untuk tidak ikut dalam interpelasi itu. Nah, syarat interpelasi adalah harus memenuhi quorumnya ya di paripurna adalah 50% plus 1. Jadi insya Allah saya kira interpelasi itu bisa terpatahkan. Ini persoalan yang tidak menyita perhatian kita sama sekali, justru malah kita lebih fokus pada lagi sibuk-sibuk nanganin COVID, kita akan terus sibuk mengurusi COVID sampai tuntas dan sampai semua warga Jakarta bisa kembali beraktivitas dengan selamat. Kembali lagi saya menjelaskan urgensi dari interpelasi. Yang pertama adalah kami ingin menjalankan fungsi kami sebagai anggota DPRD mengawasi eksekutif. Adapun kami ingin mempertanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta mengenai perhitungan dan juga urgensi dari acara Formula E ini. Kami menganggap bahwa sebaiknya anggaran sebesar itu untuk Formula E lebih baik dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi pada tahun 2022. Anggaran untuk Formula E itu harus menggunakan APBD. Oleh karena itu kawan-kawan semua, APBD pada saat ini dalam keadaan defisit. Oleh karena itu kami ber-25 ditambah dengan 8, sekitar 33, merasa perlu mempertanyakan hal ini. Ogah bahas Formula E, Anies malah ungkit jasanya di KPK hingga singgung tim bentukan SBY. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak sepatah kata pun membahas soal Formula E pasca menjalani pemeriksaan oleh penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu malam. Anies justru mengungkit jasa-jasanya membantu KPK pada masa lampau. Mantan Rektor Paramadina itu mengatakan dirinya pada masa lalu komitmen mengajarkan semangat anti korupsi kepada mahasiswa. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengingatkan pernah menjadi Ketua Komite Etik KPK. Jabatan itu diembannya pada 2013 dalam rangka mencari pembocor draft surat pemerintah penyidikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Tak hanya itu, Anies juga menyampaikan dirinya pernah menjadi anggota tim 8. Pada 2009, Anies ditunjuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencari fakta kasus 2 komisioner KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah yang ditahan Bareskrim. Mengenai pemeriksaan hari ini, Anies tidak menjelaskan sama sekali soal Formula E. Dia hanya menyampaikan sudah memberikan keterangan kepada penyelidik KPK. AHY muka tembok, nih bocah sesekali harus pidato di depan Candi Hambalang warisan bapaknya sambil kritik Jokowi. Pasti terlihat dewasa. Ex-Ketua Relawan Ganjar Pranowo, Mas Jo, mengkritik keras pidato Ketua Umum Partai Demokrat. Agus Harimurti pidato yang disampaikan AHY dengan berapi-api di hadapan kader-kadernya ketika pelantikan DPC se-Jawa Barat beberapa hari lalu, itu dikritik keras lantaran AHY kembali menyentil pemerintahan Joko Widodo yang disebutnya mengambil kebijakan secara ugal-ugalan dan mengorbankan kepentingan masyarakat. Menurut Mas Jo, pidato tersebut menunjukkan AHY memang politisi muda yang tak tahu malu alias muka tembok. Seharusnya AHY, kata Mas Jo, juga mengkritik era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang adalah bapaknya sendiri adalah saat menjabat Presiden RI selama 2 periode. Mas Jo lantas mengungkit proyek Hambalang yang mangkrak karena kasus korupsi di era SBY. Tak hanya itu, Mas Jo menyebut pidato AHY kali ini juga benar-benar ngawur sebab dia menyebut pemerintahan Jokowi membuat kebijakan ugal-ugalan, namun dia sendiri tak pernah menyebutkan kebijakan yang ia maksud. Itu artinya, pidato AHY terkesan hanya asal klaim sehingga dirinya tak bisa membuktikan kebijakan ngawur yang ia bicarakan dengan berapi-api itu. Sebelumnya, AHY mengungkapkan saat ini rakyat tak butuh pembangunan infrastruktur yang dibesar-besarkan. Pakai jet pribadi saat safari politik. Dada Anies Baswedan buat kampanye dipertanyakan, ternyata. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, menggunakan private jet saat melakukan safari politik. Salah satunya diunggah oleh pemilik akun Twitter @datu_prajoangek pada Minggu 5 Desember 2022. Penggunaan private jet atau pesawat jet pribadi akhir-akhir ini kerap menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah private jet itu diduga merupakan milik oligarki. Private jet yang digunakan untuk mengantar jenazah Brigadir J ke Jambi, misalnya, diduga milik seorang pengusaha. Biaya perjalanan itu pun diduga merupakan support dari pengusaha. Gubernur Papua Lukas NMB juga diduga 3 kali melakukan perjalanan menggunakan private jet.
Diduga, biaya private jet yang dipakai Lukas NMB berasal dari uang hasil korupsi. Meski biaya perjalanan menggunakan private jet tergolong sangat mahal, akun @datuak Rajoangek menjamin jika private jet yang digunakan Anies Baswedan safari politik ke Padang bukanlah milik oligarki. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali juga menilai tidak perlu ada yang dipermasalahkan dari bakal calon presidennya Anies Baswedan karena menggunakan pesawat jet pribadi. Menurutnya, penggunaan jet pribadi difasilitasi oleh Nasdem agar ada efisiensi waktu. Ia mengaku heran penggunaan jet pribadi yang dilakukan Anies malah dipertanyakan padahal itu merupakan hal yang wajar. Ali malah berseloroh jika Anies mungkin lebih baik naik unta dalam melakukan safarinya. Lebih lanjut, Ali mengatakan Nasdem memang sengaja memfasilitasi Anies dalam melakukan safari politiknya. Penggunaan jet pribadi salah satunya untuk mengefisiensi waktu. Analis politik, Anies Baswedan dipanggil KPK tapi SBY yang risau, ada apa? Pemanggilan Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus Formula E awal September diduga membuat Ketua Dewan Penasehat Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono risau. Hal ini dinyatakan oleh analis politik Adi Prayitno saat berbincang di Apa Kabar Indonesia Pagi TV One, Jumat 23 September 2022. Kerisauan SBY menurut Adi terlihat melalui pernyataan dugaan pengaturan pemilihan presiden 2024 yang bakal tak jujur dan adil. Menurut Adi, jika dilihat sebagai pasangan baik Anies maupun AHY adalah dua figur di luar pemerintahan yang punya potensi maju duet di Pilpres 2024 mendatang. Hal ini yang menurut Adi kemudian membuat SBY menyebutkan soal turun gunung. Turunnya SBY dari gunung disebutkan Adi untuk menyelamatkan Demokrat, terutama kursi untuk AHY di 2024. Anies diperiksa KPK. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengusutan penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E pada Rabu malam. Anies keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 20.27 WIB. Sekitar 11 jam Anies diperiksa KPK, terhitung dari kedatangannya pada pagi tadi sekitar pukul 09.27 WIB. Terkait pemeriksaannya, Anies mengaku sudah disampaikan kepada penyidik anti rasuah dan senang telah membantu KPK agar penanganan perkara tersebut terang benderang. Belum ada penyelidikan berlanjut yang memanggil Anies terkait Formula E. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY mengklaim bahwa dia mendengar kabar dari tanda-tanda pemilu 2024 bakal tidak jujur dan tak adil. Dengan informasi tersebut, SBY menyebutkan dia mesti turun serta turun gunung untuk menghadapi pemilu 2024.